Nama saya Nina Andriani. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi PGSD dari Unika Atmajaya. Nah, pada mata kuliah praktikum biologi ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia melalui model atau media yang telah saya buat. Nah, sebelum saya menjelaskan, yuk kita lihat cara alat dan bahan serta proses pembuatan media tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain 1 buah botol plastik, 3 buah balon, kemudian gunting, cutter, karet gelang, sedotan plastik, serta lem tembak. Nah, mari kita lihat proses pembuatannya. Pertama, siapkan botol plastik. Kemudian hilangkan label brand dari botol. Setelah hilang, potong bagian bawah dari botol plastik. Bisa menggunakan cutter atau menggunakan gunting. Senyaman dan semudah yang kita bisa. Di sini saya menggunakan cutter karena lebih nyaman. Kemudian selanjutnya rapikan bagian bawah botol dengan menggunakan gunting. Kemudian siapkan sedotan plastik. Gunting sedotan sehingga menjadi 2 dengan panjang yang sama. Kemudian rapihkan agar kedua sedotan menjadi sejajar dan rapi. Kemudian potong sedotan. Hal ini dilakukan agar sedotan bisa membentuk huruf Y. Setelah digunting, kemudian satukan dengan 2 sedotan yang lainnya sehingga membentuk huruf Y. Kemudian potong sedikit dari sedotan sesuaikan dengan panjang botol. Kemudian lem sedotan dengan menggunakan lem tembak. Usahakan agar tidak ada udara yang bisa keluar. Nah, ini merupakan hasil jadinya. Kemudian lubangkan botol dari tutup botol dengan menggunakan lem tembak.
Usahakan lubang dari tutup botol tersebut sama dengan sedotannya, besar dari sedotannya. Kemudian ambil balon, kemudian potong leher dari balon tersebut. Sesuaikan dengan panjang dari percabangan dari sedotannya. Kemudian ikat balon ke sedotan dengan menggunakan karet gelang. Setelah kedua balon diikatkan, kemudian masukkan sedotan ke dalam botol. Kemudian lem sela-sela dari tutup botol agar tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Kemudian ambil balon yang tersisa, kemudian potong bagian bawah dari balon. Kemudian ikat balon. Selanjutnya, tutup bagian bawah botol dengan menggunakan balon yang sudah dipotong. Nah, ini merupakan hasil jadi dari botol yang dari media yang telah kita buat. Bernapas adalah sebuah kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Oke, ini merupakan gambar dari organ sistem pernapasan manusia. Untuk yang pertama, itu adalah hidung. Hidung merupakan tempat jalur keluar dan masuknya udara ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus serta lendir yang memiliki fungsi untuk menyaring kotoran, debu, ataupun kuman penyakit yang terbawa oleh udara. Nah, udara yang masuk melalui hidung kemudian masuk kemudian ke tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan itu terdapat laring dan trakea. Laring adalah pangkal tenggorok, serta trakea adalah batang tenggorok. Nah, laring ini memiliki fungsi penghubung hidung ke trakea.
Nah, di trakea terdapat rambut-rambut halus yang bergetar yang memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing agar tidak masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Nah, udara yang masuk ke dalam hidung yang sudah disaring masuk ke dalam trakea, masuk ke dalam maring, kemudian masuk ke dalam trakea. Nah, di dalam trakea, di akhir trakea terdapat bronkus. Bronkus merupakan percabangan yang menghubungkan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, setelah masuk ke dalam bronkus, kemudian udara masuk ke dalam bronkiolus. Bronkiolus ini disebut juga merupakan cabang dari bronkus. Setelah masuk ke dalam bronkiolus, udara masuk ke dalam alveolus. Nah, alveolus ini merupakan gelembung paru-paru di mana terdapat pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronkiolus, bronkus, dan alveolus itu terdapat di paru-paru. Serta yang terakhir adalah diafragma. Diafragma ini merupakan pembatas dari rongga dada dan rongga perut. Ini merupakan alat yang telah kita buat tadi. Nah, ini lubang di sini diibaratkan sebagai hidung. Kemudian sedotan ini kita ibaratkan sebagai tenggorokan. Kemudian yang di dalam, yang percabangan di dalam kita ibaratkan sebagai bronkus. Kemudian balon yang ada dua ini kita ibaratkan sebagai paru-paru kita. Dan yang di bawah ini kita ibaratkan sebagai diafragma. Oke. Udara akan masuk melalui lubang di atas. Pertama-tama diafragma akan menarik sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru akan mengembang seperti ini. Kemudian saat mengeluarkan napas, paru-paru akan mengendur. Kemudian akan mundur sehingga dapat mengeluarkan karbon dioksida seperti ini. Saat otot diafragma mengencang, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian saat biasa saja mengeluarkan nafas, paru-paru akan menghempis.